Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Good Luck Chuck. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan sekelompok remaja yang sedang bermain undian botol. Di saat peserta memutar botol dan menunjukkan dua pasangan lawan jenis, mereka harus masuk ke dalam lemari dan mereka akan melakukan semua hal yang diinginkan mereka di sana. Saat temannya masuk lemari, dua sahabat yang bernama Charlie dan Stu mendiskusikan kegiatan dewasa yang ingin mereka lakukan di dalam lemari. An inside park home run is a blowjob. What's a blowjob? My dad's saying they get one once a year on his birthday, so it must be good. Saat giliran Stu, ia beruntung mendapat pasangan seorang gadis yang manis dan mereka pun masuk ke dalam lemari. Okay. I kissed your boobies. Saat tiba giliran Charlie, botol itu menunjuk ke arah gadis aneh dan menyeramkan yang bernama Anissa. Stop staring. Freaking me out. I'm looking at you because I like you, Charlie. Saat berada di dalam lemari, Anissa sangat nafsu melihat Charlie dan ia langsung menggerayangi bocah tersebut. Oh my god. That's my boy. Anissa terus menggerayangi Charlie hingga anak itu kabur keluar dari lemari. Karena merasa tidak dihargai, Anissa mengutuk kehidupan percintaan Charlie kelak. I hex you. You will never be happy. Once the girl has been with you, to the next she will be true. Ow! Oh! Kemudian beralih pada saat dewasa, Charlie bercinta dengan Carol di sebuah pantai. Carol mengungkapkan perasaan cintanya, namun Charlie ternyata tidak terlalu menyukai gadis itu. I'm licking the sand off your balls and you say that's nice? Hal tersebut membuat Carol marah dan ia pergi meninggalkan Charlie di pantai itu. Charlie pun curhat pada Stu tentang pengalamannya bersama Carol. Stu menyarankan agar Charlie berpura-pura mencintai Carol sampai ia benar-benar bisa mencintai gadis tersebut. Percakapan mereka dipotong oleh asisten Charlie yang bernama Reba. Ia mengatakan bahwa pasien Charlie sudah menunggu. Charlie kini berprofesi sebagai dokter gigi, sedangkan Stu sebagai dokter implan payudara. Suatu hari, Charlie dan Stu mendatangi sebuah pesta pernikahan teman mereka. Di pesta itu, Charlie melihat Carol dan terpaksa ia memilih tempat duduk lain. Pengantin pesta itu menghentikan pesta dan mengumumkan untuk bersulang kepada Charlie yang dianggapnya sebagai medali keberuntungannya. Thank you, Charlie, for being my lucky charm. Orang-orang ikut bertepuk tangan mendengar pernyataan itu. Sementara itu, wanita yang duduk di meja Charlie terlihat mengenal Charlie dan mereka mulai bergosip tentangnya. Kemudian, Charlie terlihat terpesona melihat seorang wanita cantik yang bernama Cam. Ia berjalan ke arah Charlie. Charlie menawarkan sapu tangan ke wanita itu dan ia menyuruhnya untuk duduk di meja yang sama. Charlie dan Cam mengobrol dengan asik di meja tersebut. So Cam, what do you do? Seriously? Yeah. I'm a serial killer. What do you do? FBI, you're under arrest. Actually, I am a dentist. You'll love me. Perfect teeth. Wanna see? Sorry. That's hard. Setelah insiden tersebut, Cam meminta maaf dan ia pergi meninggalkan pesta tersebut. Saat pengantin mendatangi Charlie, mereka melihat Carol sudah move on dan ia telah memiliki pasangan baru. Keesokan harinya, Charlie sedikit kaget melihat banyak pasien wanita yang telah menunggunya di sana. Saat istirahat makan siang, Charlie dan Stu tak sengaja melihat Carol yang sedang membeli gaun pernikahan. Ternyata, Carol beruntung mendapatkan pria pujaannya di pesta itu dan mereka akan segera menikah. I guess you are a lucky charm. Charlie pulang ke rumah dan mendengar pesan suara di teleponnya. Ternyata, semua pesan itu berasal dari para wanita yang ingin berhubungan badan dengan Charlie. Ternyata sudah tersebar gosip bahwa setiap wanita yang berhubungan badan dengan Charlie akan segera menemukan jodohnya. Beralih ke Cam yang bekerja sebagai pengasuh penguin di sebuah kebun binatang. Kemudian saudaranya yang bernama Joe
datang memberi makanan penguin tersebut. Karena datang terlambat, Cam melempar ikan ke arah Joe, namun Joe malah melempar balik ikan itu, dan hal tersebut membuat Cam terjatuh di sana. Insiden tersebut membuat gigi Cam rusak. Kembali ke Charlie, ia bersiap pergi bersama seorang wanita. Wanita itu hanya ingin mencoba keberuntungan Charlie dari gosip yang telah beredar. Namun, kegiatan mereka dipotong oleh Cam yang meminta bantuan untuk masalah giginya. Charlie pun lebih memilih untuk memeriksa gigi dari Cam di kliniknya. Setelah selesai diobati, Cam tak sengaja menusuk punggung Charlie dengan peralatannya. Di sini terlihat bahwa Cam selalu mendapat nasib yang buruk. Saat meminta maaf, Charlie meminta Cam untuk makan malam bersamanya sebagai permohonan maaf. Namun, Cam menolak itu dan ia pergi dengan sopan. Saat Charlie pulang, Cam kembali mendapat kesialan di mana mobilnya mogok. Akhirnya, Charlie membantu Cam menyalakan mobilnya. Oh, you okay? Yeah. Tak sampai di situ saja, kunci mobil Cam tertinggal di dalam mobil dan Charlie terpaksa mengantarnya pulang untuk mengambil kunci cadangan. Is this the heat? No! Convertible top. Oops. Keep the meter running. Oh, shit! I left my house key on the car ring in the car that, you know what? Doesn't matter. Setelah banyak kesialan yang terjadi, Cam kembali meminta maaf pada Charlie dan ia tetap menolak ajakan makan malam dari Charlie. Saat kembali ke rumahnya, Charlie sudah ditunggu asistennya Reba yang juga ingin mencoba peruntungan jodoh dari Charlie. Karena kasihan pada Reba, akhirnya Charlie terpaksa melakukan hal yang diinginkan oleh asistennya itu. Saat curhat tentang Reba kepada sahabatnya, Stu menyarankan agar Charlie mengambil kesempatan dari semua gadis yang datang meminta tolong kepadanya. Akhirnya, Charlie pun mengikuti saran dari Stu dan ia mencoba untuk memanfaatkan semua wanita yang meminta tolong padanya. We went to high school together. What's your last name? Gillis. I knew a Matthew Gillis. Is that your brother? Actually, that was me before the operation. Setelah beberapa minggu, Charlie mulai merasakan sakit kepala setelah petualangan seksual yang dilakukannya. Setelah itu, Charlie mencoba untuk mengunjungi Cam di tempat dia bekerja. Cam sedang menjelaskan tentang perilaku penguin ketika ia tak sengaja melihat Charlie datang ke sana. Setelah selesai, Cam mendatangi Charlie di antara para pengunjung. Charlie bertanya mengapa Cam selalu menolak ajakan dari Charlie, hingga Joe datang memotong pembicaraan mereka. Joe kemudian menceritakan bahwa Cam selalu curhat tentang Charlie pada dirinya. Charlie pun memerintahkan seorang bocah untuk menanyakan hal tersebut kepada Cam. Why won't you go out with Charlie? Akhirnya, Cam menjawab bahwa hal tersebut karena gosip bahwa Charlie adalah jimat keberuntungan para wanita. Setelah mendapat banyak tekanan, akhirnya Cam menyerah dan ia mau makan malam dengan Charlie. Akhirnya, mereka berdua berkencan dan mereka curhat tentang kehidupan pribadi masing-masing. Charlie dan Cam mengobrol dengan seru dan mereka menjadi semakin dekat. Charlie membantu Cam dan ia mencium gadis itu. Keesokan harinya, Charlie curhat tentang Cam pada Stu. Ia juga menyesali perbuatannya akibat mengikuti saran dari Stu. Setelah itu, Charlie kembali kencan dengan Cam dan di sini Charlie memberikan hadiah berupa pembalut luka. Cam semakin tertarik melihat Charlie yang sangat humoris. Di perjalanan pulang, hubungan Charlie dan Cam semakin dekat. Hingga pada akhirnya, mereka tiba di kediaman Cam dan suasana menjadi semakin romantis. Tiba-tiba, Stu menelepon dan memotong pembicaraan mereka. Stu memperingatkan untuk jangan berhubungan terlalu jauh dengan Cam. Stu menginformasikan bahwa semua gadis yang dimanfaatkan Charlie sebelumnya
telah menemukan jodoh mereka masing-masing. Charlie sangat takut dan ia memilih kabur, meninggalkan camp yang sedang penuh gairah. Charlie dan Stu pergi ke sebuah hotel untuk menguji kebenaran dari kutukan Charlie. Mereka melihat seorang wanita obesitas dan sangat jorok. Ide Stu adalah mencoba kutukan tersebut pada wanita gemuk. Jika wanita tersebut mendapat jodoh setelah berhubungan badan dengan Charlie, maka kutukan itu memang benar dan Charlie memang dalam masalah. Charlie akhirnya setuju dan mencoba berkencan dengan wanita itu. Charlie membawanya makan di restoran mewah dan Charlie terpaksa meminum banyak alkohol agar sanggup berhubungan dengannya. Sementara itu, Cam penasaran mengapa Charlie tidak menghubunginya lagi. Namun tiba-tiba Charlie menelepon wanita tersebut. Charlie berpura-pura memiliki sakit menular agar ia bisa memastikan tes kutukannya pada wanita gemuk tadi. Mereka pun berhubungan daring sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Sementara itu, Charlie juga berusaha agar ia tidak berhubungan lagi dengan wanita lain. Charlie dan Cam terus melanjutkan hubungan daring mereka. Sementara itu, Charlie pun berpura-pura sudah tunangan agar para wanita tidak mendekat padanya. Akhirnya, Charlie memiliki ide agar Stu mengajak wanita gemuk itu berkencan. Hal itu dilakukan agar wanita tersebut tidak pernah bertemu jodohnya. Malamnya, Charlie dan Cam bertelepon sambil mandi, dan di kesempatan itu, Cam mencoba merangsang Charlie dengan mengirim fotonya yang sedang mandi. Namun dengan susah payah, Charlie menahan godaan tersebut. Hingga pada akhirnya, Stu menelepon dia dan mengatakan bahwa ia sudah berkencan dengan wanita gemuk tersebut. Charlie pun langsung pergi secepat kilat, mendatangi rumah Cam. Mereka pun bermesraan, hingga pada akhirnya mereka melakukan hubungan pada malam itu. Setelah malam yang panjang, Charlie terbangun dan ia tak sengaja menonton berita. Ternyata, wanita gemuk tadi sudah bertemu dengan jodohnya. Charlie pun mencoba menelepon Stu, dan ternyata Stu tidak pernah mengajak wanita gemuk itu berkencan karena takut jatuh cinta padanya. Charlie pun sangat depresi karena ia takut kehilangan Cam. Apalagi, mereka telah berhubungan pada malam sebelumnya. Charlie pun mencoba memberikan pelayanan terbaik kepada Cam agar wanita itu terkesan kepadanya. Cam pun curiga atas kelakuan Charlie, namun Charlie bisa meyakinkan bahwa hal tersebut adalah permohonan maaf atas hubungan daring mereka selama ini. Setelah itu, Cam dikejutkan dengan surprise besar yang dipersiapkan oleh Charlie. Tidak hanya itu, Charlie juga ada di sana dengan kostum penguin yang norak. Cam mulai kesal kepada Charlie dan ia mengusir Charlie dari sana. Saat pulang, Cam kembali melihat surprise lebih dari Charlie yang mendekorasi mobilnya. Kesabaran Cam mulai habis dan ia meminta Charlie untuk memberikannya waktu untuk memikirkan tentang hubungan mereka. Charlie pun mendatangi Stu untuk meminta pertolongan. Sementara itu, Stu menyamar menjadi Charlie agar memanfaatkan seorang wanita. Charlie meminta untuk mengoperasikan wajahnya agar ia bisa menjadi pria lain yang menjadi jodoh Cam. Sayangnya, Stu tidak bisa membantu karena ia hanya bertugas untuk kecantikan wanita. Stu pun menyarankan agar Charlie melupakannya, namun sayangnya Charlie tidak bisa melakukan hal tersebut. Charlie mendatangi Cam dan ia melihat wanita itu sudah berkenalan dengan pria lain. Charlie langsung menghajar pria itu dan hal tersebut membuat Cam sangat marah. Charlie berusaha meminta maaf kepada Cam dan ia mengatakan bahwa ia tidak mau kehilangan Cam. What is wrong with you? Akhirnya, kesabaran Cam habis
dan ia memilih untuk mengakhiri hubungan dengan Charlie. Security pun mengusir paksa Charlie dari sana. Charlie merenungi nasibnya di tengah hujan, dan Reba mendatanginya untuk memberikan dukungan. Ternyata, Reba juga sudah menemukan jodohnya. Di saat yang sama, Charlie melihat gelandangan menjatuhkan sebuah botol. Kemudian, botol itu berputar, dan hal tersebut mengingatkan Charlie pada kutukan yang dilontarkan oleh Anissa dulu. Tanpa pikir panjang, Charlie mengajak Stu untuk pergi ke rumah mantan teman SMA mereka dulu, Anissa. Sementara itu, saat memberi makan penguin, Joe menyarankan Cam untuk menghubungi Charlie, namun wanita itu masih merasa ilfil kepada Charlie. That's it. Charlie tiba di rumah Anissa, dan seorang anak membuka pintu tersebut. Are you Anisha Carpenter? Charlie memohon agar Anissa segera mencabut kutukan yang telah diberikan kepadanya. Anissa mengundang Charlie masuk ke rumahnya, dan ia mengatakan bahwa ia tidak mengingat apa-apa tentang hal tersebut karena saat itu mereka masih terlalu muda. Charlie tetap memohon kepada Anissa, namun wanita itu hanya bisa menyarankan agar Charlie melepas Cam. Akhirnya, Charlie pulang, dan ia meminta agar Stu mengantarnya pulang. Charlie akhirnya melihat Cam untuk terakhir kalinya, dan ia melihat Cam sudah dekat dengan laki-laki lain. Akhirnya, Charlie memutuskan untuk menyerah. Charlie pun menghabiskan waktunya menyendiri, kemudian Stu memberikan kabar gembira bahwa ia akan menikah. Stu menginfokan bahwa Cam akan segera pergi ke Antartika. Stu dan pasangannya menyarankan agar Charlie segera mengejar pujaan hatinya itu. Akhirnya, Charlie memutuskan untuk pergi ke bandara, dan Charlie berusaha membeli 2 tiket pesawat yang menuju Antartika agar ia bisa mendatangi Cam di pesawat. Ia mendatangi pesawat pertama, namun Cam tidak ada di sana. Charlie pun bergegas menuju pesawat kedua, dan ia melihat Cam memasukkan tasnya ke dalam bagasi. Charlie pun mengutarakan perasaannya kepada Cam. Love you, Cam. Ternyata Cam akan kembali pada hari Rabu. Dan ternyata, pria yang dekat dengan Cam ternyata sudah menikah. Wife. Charlie pun memberikan hadiah berupa pembalut luka kepada Cam. Saat akan pergi meninggalkan pesawat, Cam mengejar Charlie dan mereka berpelukan. Excuse me, aren't you that guy who's anymore? Di tempat lain, Anissa membuka kotak magic dan ia mematahkan kutukan yang dibuatnya pada Charlie. Setahun kemudian, Charlie dan Cam terlihat bersama di Antartika. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.